pentas yang dibawakan oleh saudari Fatimah Sarah. Selanjutnya akan materi yang dibawakan oleh saudari Rifka Anggra. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang karakteristik ranah afektif. Adapun karakteristik ranah afektif yang penting untuk ditinjau yaitu yang pertama, sikap. Sikap merupakan kecenderungan merespon secara konsisten tentang menyukai atau positif atau tidak menyukai suatu objek atau negatif. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran, keteguhan, dan konsistensi terhadap sesuatu. Kemudian, dalam penilaian sikap dapat diketahui melalui mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sikap menurut beberapa ahli. Pertama, Gardner mengemukakan sikap sebagai keadaan. Sikap menurut beberapa ahli, yang pertama Gardner mengemukakan sikap sebagai keadaan batiniah yang dapat mempengaruhi pilihan-pilihan dalam memilih tindakan diri sendiri. Yang kedua, menurut Stroh, sikap merupakan suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa tindakan yang sesuai. Dan yang ketiga, Alford mengemukakan bahwa sikap keadaan yang merespon suatu secara konsisten mengarah pada hal menerima atau menolak. Dengan demikian, pembelajaran afektif terkait dengan sikap lebih menekankan bagaimana seseorang dalam memilih dan memilah suatu tindakan dapat mempertimbangkan apakah yang dipilih bermanfaat ataukah menimbulkan masalah. Yang kedua, minat. Minat merupakan keinginan yang terbentuk melalui pengalaman yang mendorong seseorang mencari jati dirinya untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang ketiga, nilai. Nilai merupakan suatu pertimbangan tentang seberapa penting sesuatu hal tersebut bagi diri kita atau orang lain. Kaitannya dengan pembelajaran, nilai merupakan konsep penting dalam pembentukan kompetensi peserta didik yang mengacu pada keadaan akhir yang diinginkan. Misalnya harga diri, kebahagiaan, kebebasan, kesenangan, kebijakan, dan harmoni. Sikap menurut beberapa ahli, yang pertama Gardner mengemukakan sikap sebagai keadaan batiniah yang dapat mempengaruhi pilihan-pilihan dalam memilih tindakan diri sendiri. Yang kedua, menurut Stroh, sikap merupakan suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa tindakan yang sesuai. Dan yang ketiga, Alford mengemukakan bahwa sikap keadaan yang merespon suatu secara konsisten mengarah pada hal menerima atau menolak. Dengan demikian, pembelajaran afektif terkait dengan sikap lebih menekankan bagaimana seseorang dalam memilih dan memilah suatu tindakan dapat mempertimbangkan apakah yang dipilih bermanfaat ataukah menimbulkan masalah. Yang kedua, minat. Minat merupakan keinginan yang terbentuk melalui pengalaman yang mendorong seseorang mencari jati dirinya untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang ketiga, nilai. Nilai merupakan suatu pertimbangan tentang seberapa penting sesuatu hal tersebut bagi diri kita atau orang lain. Kaitannya dengan pembelajaran, nilai merupakan konsep penting dalam pembentukan kompetensi peserta didik yang mengacu pada keadaan akhir yang diinginkan. Misalnya harga diri, kebahagiaan, kebebasan, kesenangan, kebijakan, dan harmoni. 4 faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap nilai yaitu normativis, integralis, fenomenalis, dan hedonis. Selanjutnya, dalam 4 faktor di atas terdapat 5 tipe kepatuhan yaitu antara lain yang pertama otoritarian, yaitu suatu kepatuhan tanpa menerima masukan yang hanya ikut-ikutan. Yang kedua, konformis, yang memiliki 3 bentuk kepatuhan. Yang pertama, konformis directed,
Yang kedua konformis hedonis, dan yang ketiga konformis integral. Yang ketiga kompulsif deviance, kepatuhan yang tidak konsisten. Yang keempat hedonik psikopatik atau kepatuhan pada kekayaan tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain. Yang kelima supramoralis, yaitu kepatuhan karena keyakinan yang tinggi terhadap nilai-nilai norma. Nilai pada hakikatnya tidaklah statis, terus berubah-ubah sesuai dengan era global. Nilai yang dianggap baik oleh suatu kelompok belum tentu baik bagi kelompok yang lain, dan belum tentu cocok dengan budaya masyarakat. Yang keempat, moral. Moral merupakan perasaan atau tindakan seseorang dalam membedakan antara baik dan buruk, senang dan sedih, positif dan negatif. Dan yang kelima, konsep diri. Konsep diri merupakan sebuah evaluasi yang dikemas untuk mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Apakah memiliki kemampuan yang positif atau negatif. W.S. Winkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran mengatakan bahwa salah satu ciri afektif adalah belajar menghayati nilai dari suatu objek yang dihadapi melalui alam perasaan, benda atau kejadian, ciri yang terletak dalam belajar. Mengungkapkan perasaan dalam bentuk ekspresi yang wajar. Misalnya, orang harus belajar menerima perasaan sebagai bagian dari kepribadian yang berperanan positif. Karena dalam menilai, seseorang akan berpikir secara spontan apa yang menurut dia baik dan apa yang menurut dia jelek. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.